Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, baik saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama atau di headline koran Juara, ex-kadis Kasih ditahan jaksa. Kasus penggelapan gabah kering giling. Kerugian negara ini pemirsa ditaksir 539.778.050 rupiah. Ini pemirsa. Stok cadangan pangan pemerintah Kabupaten Cirebon hilang. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian tangkap 12 orang, sita 11 motor. Ini Polres Cirebon Kota gelar operasi Jaran Lodaya di tahun 2022 ini. Ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian 3 kali nyuri motor dikejar pakai speedboat. Nah, itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini tentang pancingan DMO. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ini pemirsa dari kota Cirebon ya, di koran Radar Cirebon hari ini. KPU belum tentukan jadwal pemilihan wali kota. Kemudian pajak parkir, hiburan dan PBB masih rendah. Itu dari kota Cirebon pemirsa. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Pelayanan tutup sementara, Disdukcapil migrasi data selama 2 hari. Puncak perayaan hari jadi Kabupaten Cirebon bakal dimajukan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa. Dana pengamanan belum dianggarkan. Kepolisian mulai pelajari skema tiap tahapan pilkada. Itu pemirsa. Mantan kadis ketahanan pangan ditahan. Bongkar komplotan pengedar narkoba pemirsa. Gulung pelaku curas dan curat. Ya, Bawaslu minta perhatian dari pemerintah kabupaten. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, ini masih berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional ya. Jadi topik yang kita bedah, kita bahas di pagi hari ini ya, break the bias ya, pekerja migran Indonesia berdaya. Ini masih kita kaitkan dengan Hari Perempuan Internasional. Di sebelah saya ini pemirsa ada dari MRC. Nah, ini dari MRC ada Mbak Saadah atau Karib disapa dengan Mbak Ada. Selamat pagi Mbak Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Ada? Alhamdulillah Mas Afif, sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Sama-sama. Pagi Cirebon. Di sebelah Mbak Ada, ini pemirsa ada dari Badan Perlindungan ya Pekerja Migran Indonesia atau Hana Rahmawati. Selamat pagi Mbak Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Mbak Hana? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Mbak Hana dulu nih, Mbak Hana. Hari ini ya kita masih berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional ya. Catatan Anda di Hari Perempuan Internasional tahun 2022 ini seperti apa? Silakan, Mbak Hana. Kalau catatan dari saya pribadi, perempuan itu sekarang masih banyak yang punya bias terhadap mereka, terutama kalau saya kerjanya di BP2MI yang terlibat dalam PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ternyata masih banyak PMI itu yang dianggap sebelah mata, terus banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Ya. Maksudnya dianggap sebelah mata bagaimana gitu Mbak Hana?
Dalam artian banyak orang-orang itu menganggap PMI itu apa sih pekerjaannya, Ya, hanya pekerja sebatas migran. itu begitu. Mereka menganggap bahwa semua PMI itu bekerjanya di sektor informal, yang pekerja rumah tangga, yang banyak orang itu Menganggap rendah. derajat mereka itu lebih rendah daripada jika bekerja di sini di Indonesia. Masih begitu. dianggap sebagai second class gitu ya. Betul. Ya, itu catatannya gitu ya. Betul. Ini ditandai dengan apa? Kan dianggap sebelah mata katanya, dianggap juga maaf kelas 2. Betul. Apa ini tanda itunya gitu apa? Sebagai ciri atau indikatornya apa gitu? Indikatornya sebenarnya bisa dilihat dari keluarga PMI yang ditinggal di rumah ya. Jadi banyak misalnya anak-anak sekolah, misalnya orang tuanya pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI atau PMI. PMI, Teman-temannya itu menganggap mereka sebagai kamu anak TKI, anak PMI seperti itu. Padahal jika dilihat sebenarnya dari nilai ekonominya, justru TKI PMI ini mereka memiliki gaji yang lebih besar daripada keluarga-keluarga yang kerja di Indonesia. Gitu. Iya, tapi masih dianggap Sebelah sebagai mata. iya dipandang sebelah mata ya. Betul. Kalau Mbak Ada sendiri ini catatan berkaitan dengan masih dalam rangkaian Hari Perempuan Internasional gitu. Apa Siap. gitu Mbak Ada? Jadi memang ini kan ini ya, apa namanya, perayaan di seluruh dunia untuk tadi sudah disampaikan Hari Perempuan Internasional. Kalau tadi catatan, sebenarnya semua hari perempuan ya, Mbak. Hari Perempuan Ya, gitu. Setiap sebenarnya hari itu. setiap, Setiap hari Cuma perempuan. iya, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Afif, banyak catatan-catatan yang itu kita harap menjadi evaluasi bersama, mungkin untuk seluruh semua pihak di seluruh dunia. Apa sih catatannya untuk tahun ini begitu ya? Bahwa memang tadi kalau dikaitkan dengan pekerja migran itu angkanya masih tinggi. Dan secara umum memang perempuan yang non pekerja migran pun angka kekerasan dan bias yang diterima itu masih banyak begitu ya. Banyak diskriminasi, banyak stereotip gitu yang dilekatkan pada perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Termasuk kalau selain di MRC, saya juga kan di apa namanya, jaringan perempuan di Cirebon, Untuk kemudian kemanusiaan, untuk kemanusiaan di WCC Balkis. Itu catatannya masih tinggi Mas, angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Itu ya salah catatan di tahun 2022 ini Betul, ya. Jadi angkanya terus naik. Masih tinggi ya. Betul. Ini catatan di tahun 2021 atau memang tahun 2022 yang masih beberapa bulan ini gitu? Yang 2021 tinggi. Nah, sekarang di tahun 2002 saja kalau di lembaga kami yang 2022 masuk catatan ya? itu dari Januari sampai sekarang itu sudah ada sekitar, yang terakhir saya tahu itu 36-an. 36 kekerasan. Kasus yang masuk tentang yang tercatat kekerasan terhadap perempuan. Itu belum, kayaknya sekarang udah nambah, udah sampai 40 lebih kayaknya. Itu baru berarti masuk bulan ketiga ya? Iya, di bulan Maret ya. Iya, Baik, bulan Maret itu sudah tinggi. Baik. Kembali saya ke Mbak Hana ya. Mbak Hana, ini masih dalam rangkaian Hari Perempuan juga ya, Hari Perempuan Internasional. Menurut Anda nih tentang kondisi pekerja migran Indonesia atau PMI, terutama perempuan saat ini, menurut Anda ini kondisinya seperti apa sih gitu? Kalau kondisinya kita lihat dari dalam negeri ya, jadi memang banyak perempuan itu yang berpikiran kalau kerja di luar negeri itu hanya sebagai sektor informal di rumah tangga. Padahal sebenarnya banyak kesempatan kerja di luar negeri tapi di sektor yang lebih profesional, seperti di panti, dan mereka biasanya harus lulusan D3 keperawatan ya. Kalau tidak di panti itu sudah ada di beberapa negara yang lumayan maju kayak Jepang, Jerman, itu sudah ada. Termasuk Korea Selatan juga lumayan populer akhir-akhir ini. Tapi untuk teman-teman di daerah Jawa Barat itu masih banyak beranggapan kalau kerja di luar negeri itu hanya di sektor informal, terutama yang perempuan. Gitu ya. Itu kondisi saat ini ya. Kondisi saat Kemudian kalau terkait keahlian atau keterampilan misalnya yang dimiliki dan juga job order yang tersedia di negara penempatan itu bagaimana? Kalau untuk semua pekerja migran itu pasti dilatih dulu sebelum berangkat. Yang dibekali ya? Betul, dibekali. Itu yang prosedural, dalam artian yang legal. Tapi kalau mau berangkat secara ilegal biasanya tidak ada pelatihan. Nah, kalau yang prosedural, yang legal, mereka ada pelatihan dulu selama beberapa bulan, tergantung jenis pekerjaannya apa. Jadi nanti pelatihannya dicocokkan dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan ketika berada di luar negeri. Nah, untuk job ordernya sendiri di luar negeri itu
sudah lumayan banyak sekarang. Jadi pemerintah terus berupaya untuk bekerja sama dengan negara-negara biar mereka ngasih job order nih ke Indonesia. Oh, begitu ya. Saya ke Mbak Ada nih. Mbak Ada tentang makna dari break the bias ya dalam International Women's Women's Day Day. ya di tahun 2022 ini. Apa sih gitu? Makna Baik Mas Afif. break the bias Baik, ini. break the bias. Jadi seperti yang tadi di awal ditanyakan sama Mas Afif ya, bahwa kondisi perempuan sekarang itu seperti apa. Jadi harapannya dengan tema break the bias itu kita berharap semua orang, semua perempuan itu sekarang sudah bebas lagi, sudah bebas dari tadi stereotip, kemudian diskriminasi, dan juga perbedaan-perbedaan. Memang segala sesuatu di dunia itu pasti berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi kita berharap dengan adanya perbedaan itu bisa dihargai dengan masing-masing perbedaannya. Jadi bukan untuk dibeda-bedakan gitu. Terkait itu ras, kemudian status sosial tadi yang Mbak Hana sampaikan, PMI itu masih dipandang second class itu kan. Nah, itu kita berharap tidak lagi terjadi. Termasuk nanti untuk layanannya ya, Mbak Hana. Kita sih berharap baik itu di pemerintah ataupun di lembaga layanan manapun, ketika itu ada yang membutuhkan layanan, tidak lagi dibeda-bedakan gitu, tidak ada diskriminasi. Sampai di pelayanan juga dibedakan gitu ya? Iya kan, kadang-kadang tetap kalau tadi Mas Afif tanya itu cirinya apa atau misalnya bisa dikatakan second class, ya mungkin kalau dulu kan masih dibedakan ya Mbak, misalnya untuk yang PMI ketika membutuhkan akses, oh kamu mah apa gitu, kadang-kadang seperti itu. Baik, oke, tahan dulu ya Mbak Ada dan Siap. juga Mbak Hana, dan pemirsa di pagi hari ini yang masih kita bincangkan ini berkaitan masih Hari Perempuan Internasional ya. Jadi topiknya break the bias ya, PMI atau Pekerja Migran Indonesia Berdaya. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Mbak Ada, ini pemirsa dari MRC, dan juga ada Hana Rahmawati ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini tentang break the bias Pekerja Migran Indonesia Berdaya. Ini masih dalam rangkaian Hari Perempuan Internasional ya. Kembali saya ke Mbak Hana nih. Mbak Hana, ini berkaitan dengan yang tadi Mbak ada sebutkan, termasuk Mbak Hana ya, bahwa sering perempuan ini stereotip gitu kan. Nah, merujuk pada tema di tahun 2022 ini break the bias, faktanya kita masih sering mendapatkan informasi bahwa pekerja migran Indonesia ini mendapatkan stereotip dan diskriminasi, ya kan? Nah, apa yang sudah dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk break the bias ini? Apa gitu? Betul. Sejauh ini kita mencoba untuk memberikan pelayanan kepada PMI itu secara VVIP bahkan. Kalau dari kerja nyatanya, sekarang kalau mau berangkat sebagai PMI di Soekarno-Hatta Bandara, itu sudah ada lounge sendiri khusus untuk PMI. Itu bagus banget lounge-nya. Itu sudah kerja nyatanya gitu ya. Nah, selain itu juga pemerintah berusaha untuk semakin meningkatkan implementasi dari Undang-Undang 18 tahun 2017, salah satunya pembebasan biaya penempatan dan lain sebagainya, sedang diusahakan gitu. Nah, tapi untuk lebih jauhnya kami ingin berusaha tetap kerjasama sampai ke desa kalau bisa, biar perlindungan pekerja migran, terutama perempuan, itu bisa diiringi bahkan dari akarnya, langsung dari desa, terus kita bawa langsung ke ranah nasional dan bisa diberangkatkan ke luar negeri dengan aman. Gitu. Iya, tapi faktanya tetap ya bahwa stereotip, diskriminasi ini masih tetap kita sering jumpai gitu, hal-hal demikian gitu ya. Nah, untuk memutus itu bagaimana gitu? Maunya yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini apa gitu? Betul, kalau untuk memutus itu sebenarnya harus semua instansi itu kerjasama yang bagus harusnya. Nah, kalau untuk BP2MI sendiri kita memang sudah gimana ya, meningkatkan derajatnya dalam tanda kutip begitu, karena PMI ini merupakan pahlawan negara kalau kita bisa sampaikan ya, lawan devisa dan lain sebagainya. Lawan devisa dan biasanya kan begitu ya. Nah, sejauh ini sih melalui kepala badan
kita juga sudah sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan pemberdayaan perempuan gitu biar ya. ketika mereka pulang itu PMI sudah bisa menjadi wanita yang sukses gitu. Gitu ya. Lebih Oke. berdaya. Dan kembali saya ke Mbak Ada. Mbak Ada, ini pengaruh bias ya bagi para perempuan, terutama perempuan yang menjadi pekerja migran Indonesia itu apa gitu pengaruhnya? Oke. Secara psikologi, pokoknya pengaruhnya apa gitu? Oke. Banyak sih ya Mas, bahwa dari bias sendiri kan itu berarti dari apa gendernya itu otomatis juga kan akan membatasi gerak ya, terutama untuk para perempuan secara umum. Kalau untuk yang pekerja migran itu sangat dirasakan ketika terutama di negara penempatan ya, mungkin Mbak Hana yang lebih sering apa namanya mendapat pengaduan dari para pekerja migran. Ketika ada bias itu terjadi, ya tadi misalnya dia dianggap second class, kemudian kalau terkait upah mungkin ya, kalau di apa namanya, kalau di desa-desa itu kan dulu ada tuh Mas, misalnya upah laki-laki itu lebih besar daripada upah perempuan. Nah itu kan sebenarnya ini itu sama kan, menunjukkan itu gitu. iya itu kan bias juga, dampak dari bias gitu. Padahal kan istilahnya yang dikeluarkan tenaganya sama, resiko yang diterima oleh Sama pekerja juga. itu sama ya, resiko yang diterima. Tapi upahnya tuh ada yang lebih besar laki-laki. Ini masih menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai second class. Iya gitu. betul. Itu kemudian apa namanya dari diskriminasi lah kan ya. Ketika misalnya adanya bias itu kan berarti masih membedakan antara yang perempuan dengan yang laki-laki. Itu kalau dari sisi gendernya banyak hal sih, pembatasan gerak terutama kalau untuk perempuan. Sekarang kan banyak stigma yang masih dilekatkan pada, oh kalau perempuan keluar malam itu berarti perempuan yang tidak baik. Nah kadang-kadang kan, padahal itu bisa dicek tuh kalau di perusahaan kan ada yang shift ya, shift malam kan, ya itu kalau orang yang nggak tahu, ini perempuan keluar malam-malam ngapain, padahal ya memang dia shiftnya dapatnya malam gitu loh Mas. Nggak pantas itu katanya kan, iya. pulang kerja sampai larut malam. Ya Padahal, kan biasanya begitu ya. Iya, padahal kalau mau kita apa namanya fakta di lapangan, ketika ada perempuan kepala keluarga yang dia memang single parent dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dan anaknya, ya dia harus bekerja dong. Memang kalau misalnya Anda mau ngasih dia apa ekonomi secara support ekonomi gitu, kalau dia nggak boleh kerja malam. Maksudnya hal-hal seperti itu yang kita harap kita mulai merubah mindset bahwa apa namanya menghilangkan stigma untuk apa namanya para perempuan, menghilangkan bias itu. Baik, gitu, baik. Kemudian apa yang harus dilakukan Mbak Hana oleh pemerintah dalam hal ini atau pihak yang terkait untuk menuju para pekerja migran Indonesia berdaya ini? Apa yang sejatinya harus dilakukan? Untuk sejatinya harus dilakukan sebenarnya harusnya ada pemberdayaan lebih lanjut ya. Jadi banyak PMI itu. Jadi pemberdayaan selama ini tidak lanjut gitu? Banyak yang tidak lanjut. Karena di satu sisi mindset pekerja migran juga, jadi ingin ya kalau ada pelatihan tentang wirausaha dan lain sebagainya, mereka tuh bisa lanjut gitu dengan tabungan yang mereka miliki. Ada follow up ya dari itu ya? Iya, kami ada. Terus ada empowerment buat grup-grup perempuan purna PMI untuk bisa menggunakan tabungan-tabungan mereka setelah pulang dari luar negeri biar bisa buka usaha bareng-bareng gitu. Tapi biasanya berapa bulan terus habis turun gitu semangatnya mereka. Ya kan untuk beli rumah apa selesai, biasanya kan begitu. Betul. Jadi ini harus ada purna PMI dan harus ada kelanjutan dari itu gitu, apa gitu ya. Seharusnya. Nah ini perannya bagaimana gitu pemerintah atau pihak-pihak yang terkait gitu? Sebenarnya usaha sudah ada ya, usaha itu misalnya sudah ada. Apa gitu usahanya? Misalnya kita membuka platform-platform online buat PMI itu jualan dagangannya gitu. Tapi biasanya karena kita lihat kalau kita dagang itu kan nggak kelihatan ya hasilnya langsung gitu. Beda dengan kalau kita kerja sebagai PMI di luar negeri sebulan langsung dapat gaji berpuluh-puluh juta gitu. Kelihatan tuh rumahnya mentereng gitu ya kan. Nah, mindset inilah yang perlu dirubah juga untuk PMI agar mereka bisa lebih bertahan lama di Indonesia, memperjuangkan hidupnya bareng-bareng sama keluarganya daripada nanti harus meninggalkan lama. Oke, Mbak Ada, kalau kegiatan sendiri ya Anda di MRC tentang Hari Perempuan Internasional di tahun 2022 ini, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu? Baik, ya, kalau di MRC sendiri itu kami bersama dengan teman-teman di jaringan juga
itu melakukan beberapa kegiatan yang tadi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana juga untuk memberdayakan pekerja migran itu adalah dengan mengajak semua komponen yang ada, terutama dari pekerja migrannya sendiri, Mas. Itu kita ajak untuk lebih meningkatkan kapasitas diri mereka supaya tadi sedikit demi sedikit merubah yang tadi Mbak Hana sampaikan juga, merubah mindset. Misalnya bahwa ketika kita menjadi pekerja migran ya berarti kita harus sudah memiliki kapasitas yang lebih tinggi sehingga bargaining kita di negara penempatan itu posisi kita lebih tinggi lagi begitu. Jadi tidak hanya di sektor informal, bisa di sektor yang lain. Kemudian juga kesiapan secara fisik, mental. Karena kalau orang kan Mas Hafiz kalau kerja keluar tuh bayangannya ya kondisi geografisnya sama, kemudian kerjaannya sama. Kalau di Indonesia kan mungkin kerjaannya hanya dari jam berapa kalau ngepel ya ngepel lantai, kalau di luar kan beda ya. Nah informasi itu selalu kita sampaikan setiap kita ada sosialisasi, baik itu ke desa dan juga ada ini pemberdayaan melibatkan para pemerintah desa. Kalau yang tadi Mbak Hana sampaikan itu diharapkan untuk implementasi Undang-Undang 1817 itu, sebenarnya kan itu ada tanggung jawab desa, di mana mereka itu harus terlibat penuh dan aktif dalam upaya pelindungan dan pemberdayaan warganya yang menjadi pekerja migran. Di situ harus dimulai dari desa. Ada peran desa di situ. Harusnya ada. Iya peran desa. Betul. Ya. Kan terkadang juga ada si A ternyata emang dia keluar negeri ya kan? Nggak Bisa tahu. aja nggak tahu kan itu Mbak Hana ya. Mbak ada kan? Iya betul. Kan? Ya, itu nah tadi. ini menurut tadi regulasi yang ada ini betul-betul harus melibatkan desa Mbak Hana. Betul, tata kelola di desa itu sangat menentukan untuk pelindungan pekerja migran yang ada di desa. Baik. Oke, tahan dulu nih Mbak Hana, kemudian juga Mbak Ada. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ini pemirsa dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Ini pemirsa ada Ibu Ida Laila. Selamat pagi Ibu Ida. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Ibu Ida nih. Ibu Ida, ini tema di Hari Perempuan Internasional ya, di tahun ini 2020 ini adalah Break the Bias, dan yang diharapkan untuk di break atau dihilangkan ini antara lain adalah diskriminasi dan stereotip yang tadi sudah disampaikan Mbak Hana juga ya. Ini faktanya nih Bu, stereotip dan diskriminasi ini masih banyak terjadi pada perempuan, terutama perempuan pekerja migran. Bagaimana menurut Ibu Ida? Silakan Bu. Ya, memang faktanya demikian ya, masih banyak diskriminasi dalam hal ini ataupun stereotip terhadap perempuan bahwa perempuan itu lemah. Ya. Nah, dan hal ini khususnya di pekerja migran barangkali ini banyak juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum, dalam hal ini agen-agen sponsor yang tidak bertanggung jawab, bahwa di dalam pemberangkatan tenaga kerja atau pekerja migran ini banyak yang tidak prosedural atau unprosedural. Dan ini mungkin karena perempuan itu dianggap lemah ini, mereka inginnya berangkat cepat, serba cepat ya. Iya, tanpa persyaratan yang rumit, dengan dijanjikan juga iming-iming yang menjanjikan bahwa pekerjaannya ringan dengan gaji besar. Nah, padahal pada kenyataannya ternyata setelah dia diberangkatkan bekerja di luar itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ternyata mereka banyak yang mendapatkan pekerjaannya sangat berat, kemudian juga bahkan ada yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik, bahkan kekerasan seperti itu. Termasuk juga mereka dijanjikan untuk ditempatkan di negara tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan
dia ditempatkan di negara konflik seperti itu. Padahal pemerintah sekarang ini sedang sudah tidak mengirimkan lagi PMI Moratorium ke gitu, Bu? iya moratorium khususnya ke negara-negara konflik tersebut. Tetapi pada Faktanya masih ada, faktanya masih ada seperti itu dan cukup banyak untuk di Kabupaten Cirebon sendiri. Yang berangkat ke sana. Dan kemarin tahun 2021 yang lalu kami juga mendapat pengaduan dari PMI yang memang seperti tadi berangkatnya prosedural dan tidak sesuai dengan janji-janji yang di Iya, pada waktu di sini gitu ya. Iya. Dia ditempatkan bekerja tadinya di Abu Dhabi. Ternyata dapatnya di mana? Ternyata di Irak. Oh, banyak yang begitu? Iya. Oh. Dan di Irak ini cukup banyak kasusnya. Ternyata di sana ini mereka itu ditempatkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya pekerjaan apa Pekerjaannya gitu? sangat berat, kemudian juga dia diperlakukan kurang layak lah sebagai manusia. Diberi makan hanya 1 kali sehari. Oh, banyak juga, satu Bu. piring berdua. Nah, Ibu dapatkan ini informasi ini. Ini dari mana gitu, Ibu Ida? Ada pengaduan. Oh, ada pengaduan. Ada pengaduan dari mereka ke keluarganya ingin segera dipulangkan seperti itu. Dan setelah kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan Disnakertran, kemudian dengan BP2MI, kemudian dengan Kementerian PPA juga, Kementerian Luar Negeri, dengan proses yang cukup panjang, alhamdulillah pekerja migran yang mendapat perlakuan yang kurang baik itu kemarin bisa dipulangkan. Oke, dan ini menjadi keprihatinan. Prihatin ya. Bukan hanya itu saja, masih prihatin banyak. pada saat Hari Perempuan sedunia ini ya, yang jatuh di tahun 2022 ini juga ya. Itu salah satu catatan. Dan Kabupaten Cirebon sendiri menurut catatan Ibu juga banyak gitu, Bu? Tidak sedikit gitu yang mengalami apa yang tadi Ibu Ida sampaikan gitu, Bu? Cukup banyak, mungkin cuma yang berani melapor itu cuma sedikit. Kebanyakan justru yang tidak berani melapor. Seperti itu. Jadi makanya kami juga mengharapkan di Hari Perempuan Sedunia ini perempuan-perempuan yang mendapat perlakuan yang kurang baik atau kekerasan harus berani melapor seperti itu, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian dan tidak tidak bertambah parah kasus-kasus kekerasannya. Baik. Mbak Ada, ini menyambung dari Ibu Ida, ini kekerasan semakin bertambah terhadap perempuan khususnya nih ya. Betul. Padahal ini di Hari Perempuan Sedunia gitu misalnya. Ini kalau kita kaitkan, kalau kita benang merahkan dengan pekerja migran Indonesia, seperti apa? Ini menyambung tadi dari Ibu. Betul. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ya, ini kita obrolkan tadi, implementasi Undang-Undang 1817 itu Mas, itu masih belum maksimal dilaksanakan saya kira. Terutama tadi yang sebelum iklan tadi kita obrolkan, peran desa, Mas. Peran desa. Peran desa itu sangat penting, di mana informasi-informasi terkait kebutuhan yang ada di para calon pekerja migran ini harusnya kan itu sudah disampaikan oleh semua pihak, termasuk pihak pemerintah desa. Misal nih kayak kalau dulu kita nyebutnya PJTKI ya, Mas. PJTKI. Sekarang tuh P3MI. Nah, misalnya P3MI mana saja nih yang itu sudah legal, punya hak izin operasional dan masih aktif. Karena banyak tuh, Mas, misalnya dari yang kalau tadi disebut oleh Ibu Ida, ada oknum sponsor yang misalnya udahlah kamu tinggal di rumah aja, nanti tinggal berangkat. Pokoknya saya urus semua gitu ya. Nggak kan banyak kan begini beda ya, Mbak Ada. Ternyata P3MI-nya itu tidak terdaftar. Umur belum, ini juga gitu kan. Umur, kemudian tadi jenis pekerjaan. Nah, informasi-informasi itulah kami di sini MRC itu sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan informasi sesering mungkin, sebanyak mungkin dengan melibatkan tadi pemerintah desa, hayu gitu. Maksudnya informasi-informasi itu harus diberikan kepada warganya. Kalau mau jadi pekerja migran, ini loh yang legal, PT-nya, P3MI-nya. Kemudian yang harus disiapkan, misalnya dokumennya apa saja. Apa yang harus disiapkan secara fisik, apa yang harus disiapkan secara psikis. Di MRC juga kami ada layanan tuh, Mas, untuk misalnya informasi
secara misalnya untuk penguatan psikologis, karena kan seorang CPMI itu harusnya dia ketika menjadi PMI itu kalau bahasa kita sih clear secara psikologis. Iya, udah selesai semua lah gitu ya. Jadi karena banyak tuh Mas yang dia jadi korban KDRT, dia jadi korban kekerasan seksual. Karena di sini dia masih ada beban, udahlah saya jadi PMI aja. Nah, jadi berangkat tuh dia belum clear secara psikologis. Iya, dan secara psikologi berangkat itu penuh dengan masalah. Betul. Gitu. Iya, dalam tanda Sehingga petik lah ya. ketika bekerja akhirnya bukan jadi mengerjakan pekerjaannya pun akhirnya jadi salah juga, jadi bikin masalah yang baru. Karena gitu. ini dari awal juga sudah masalah. Sudah masalah. Iya, gitu. jadi harusnya dikelirkan Itu dulu. banyak begitu Mbak Ada? Banyak. Ya, di Balkis kan misalnya Mas, kami kan udahlah di sini daripada ribut terus dengan mertua, berangkat aja di PMI. Atau malu jadi korban kekerasan seksual, beban secara psikologis, berangkat aja jadi PMI. Nah, gitu itu dia belum clear secara psikologis. Nah, itu di MRC kami ada layanan untuk yuk dikelirkan dulu, Anda siapkan dulu secara psikisnya, baru kemudian kalau sudah siap mangga berangkat. Kayak gitu loh, Mas. Itu jadi memang harus dienolkan lagi lah. Betul. Ya, jadi kayak di POM ya. Kita mulai dari kita mulai dari nol. Iya kan berangkat ke sana tidak membawa masalah, tidak membawa pikiran gitu kan. Iya, itu yang diharapkan itu begitu ya. Betul. Nah, termasuk juga ini nanti dengan data ini Mas, database yang harus dimiliki oleh pemerintah desa. Selama ini kan yang saya tahu ya bukan. Iya, yang tadi saya sampaikan kadang isi itu berangkat. Iya, nggak tahu agar ada masalah ke desa. Nah, gitu kan? Iya. Makanya pemerintah desa itu harus ada tenaga yang memang melayani warganya yang akan menjadi pekerja migran. Jadi ada data khusus nih, berapa warganya yang jadi PMI, berapa yang ke Malaysia, berapa yang ke Singapura. Mungkin yang prosedural ada catatan di desa mungkin ya? Iya, pastinya. Terutama ini yang harus ada pengantar dari desa. Iya, betul. Tapi yang ini yang non prosedural ini. Nah, itu ya. Pas misal nih di tempat bekerja PMI ini di luar negeri ada masalah, pas desa kaget kan akhirnya kan, loh emang ke luar negeri gitu bla 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 kan begitu. Makanya harus aktif tuh Mas, makanya untuk yang tadi ya saya bilang harus ada petugas yang disiapkan tuh. Jadi misalnya apa sih kalau belusukan ya kalau bahasa sekarang ya, mencari data, mencari data warganya siapa saja yang menjadi pekerja migran, kemana saja, menjadi apa itu loh Mas, itu harus ada datanya. Sehingga nanti nyambung dengan yang tadi ini sebelumnya. Terutama untuk desa-desa yang maaf selama ini menjadi kantong-kantong pekerja migran Indonesia. Betul. Ini harus ada gitu ya. Harus ada. Nanti nyambung dengan yang Mbak Hana sampaikan untuk yang berkelanjutan pemberdayaan Purna PMI itu Mas. PMI, kalau sudah ada datanya kan mungkin nanti dari DP2KB, kemudian dari Dinas Sosial itu ada ya program untuk pemberdayaan para Purna PMI itu ada Mas sebenarnya. Cuma kan berarti sasarannya harus jelas dulu nih. Kalau datanya aja nggak ada, gimana mau diberikan programnya gitu. Nah, makanya setiap desa kan harusnya ada tuh data berapa Purna PMI-nya, sehingga kalau ada program supaya lebih berdaya. Tadi ya kalau Mbak Hana bilang itu diberdayakan, udahlah uang yang didapat bisa dikelola dengan baik. Itu kan harus ada datanya dulu gitu. Baik. Dan saya kembali ke Ibu Ida nih. Bu Ida, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas atau leading sektornya kan Bu Ida nih yang selama ini salah satunya kan, iya kan, dilakukan oleh dinas terkait untuk melakukan break the bias ini ya, seperti tema di tahun ini itu apa? Tapi tahan dulu nih Bu Ida dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama Ibu Ida Laila, ini pemirsa dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga di session yang terakhir ini saya juga masih bersama Mbak Ada ya dari MRC, dan pemirsa saya kembali ke Ibu Ida, tadi terputus jeda iklan pertanyaan saya berkaitan apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait atau pemerintah dalam hal ini terutama untuk melakukan break the bias ya, seperti tema Hari Perempuan Internasional di tahun ini. Silakan ya, Ibu Ida. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka tadi kan ini
berbicara kita penekannya kepada pekerja migran. Pekerja ya. migran, oke. Di mana pekerja migran ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Di samping dia itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, untuk memenuhi keperluan keluarganya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan termasuk juga menghasilkan devisa untuk negara. Tetapi di lain pihak memang banyak permasalahan, ya, terutama pekerja migran yang tadi berangkatnya secara unprosedural seperti itu. Dan untuk mengantisipasi itu, kami dari Dinas PPKB P3A mencoba untuk mencegah jangan sampai terjadi pemberangkatan yang unprosedural, jangan sampai terjadi trafficking atau perdagangan orang, sehingga kami berbagai upaya sudah dilaksanakan. Di antaranya kami di dinas untuk supaya ada keluarga itu safe, kemudian ketahanan keluarganya kuat. Kami terutama ini untuk perempuan kepala keluarga yang single parent. Ya, kami melaksanakan pelatihan PEKA namanya. Jadi pelatihan perempuan kepala keluarga. Ada pelatihan itu? Iya, jadi supaya mereka ini dibekali dengan keterampilan-keterampilan, baik itu keterampilan tata boga, misalnya membuat kue, membuat masakan, kemudian kerajinan tangan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya dan kemudian juga tidak menjadi korban trafficking, dan kalaupun menjadi pekerja migran, menjadi pekerja migran yang berkualitas, yang punya keahlian kemampuan seperti itu. Kemudian juga kami juga dalam upaya mencegah trafficking ini sudah melaksanakan kegiatan seminar trafficking untuk para pelajar. Dan ini seminar ini, pelatihan ini di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan ini kantong pekerja migran Indonesia itu? Iya, termasuk juga ada pelatihan bina keluarga pekerja migran. Nah, bina keluarga pekerja migran ini dalam upaya yang pertama untuk memberikan pengetahuan pengasuhan bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Karena kalau orang tuanya yang bekerja di luar, masih ada anak yang memerlukan pengasuhan, memerlukan pengawasan. Ini sangat penting sekali oleh pengganti pengasuhnya itu harus betul-betul bisa mengasuh, bisa mengawasi anaknya, jangan sampai anak ini terlantar seperti itu, sehingga dibekali pengetahuannya. Kemudian juga di samping itu dibekali juga dengan keterampilan, kemudian juga dengan pengetahuan pengelolaan uang yang dikirim oleh keluarganya, pekerja migran itu, supaya uang yang dikirim ini tidak habis digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi bisa dikelola sehingga nanti pada saat pekerja migran pulang itu dia sudah bisa meneruskan, misalnya punya usaha atau punya punya usaha yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya seperti itu. Itu jadi, yang dilakukan oleh dinas atau pemerintah ya? Seperti itu. Oke, ini di daerah kantong-kantong itu sosialisasi yang tadi itu ya, kegiatan-kegiatan itu. Dan Mbak Adah ya dari MRC, ini seberapa penting sih yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida itu, terutama untuk daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia selama ini? Baik, yang pasti itu sangat penting dilakukan sinergitas antar semua pihak ya Mas. Yang tadi dari DP2K BP3A, kemudian yang pasti dari Disnaker itu saya kira juga itu harus ada terus melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan SDM yang siap untuk menangani
isu-isu kekerasan kepada perempuan dan juga pekerja migran di desa-desa itu tadi. Nah, MRC di sini juga kami tadi bersinergi dengan semua pihak karena kami juga layanannya adalah non administratif juga tadi untuk penyiapan fisik, psikis, kemudian informasi dan juga peningkatan tata kelola di desa. Sekali lagi kami menitik beratkan bahwa pelindungan pekerja migran dan juga perempuan itu dimulai dari desa. Sehingga memang tenaga-tenaga yang ada di desa itu harus disiapkan lebih baik. Terutama kalau ini dikaitkan dengan pekerja migran, implementasi dari Undang-Undang 1817 itu kan memandatkan kepada pemerintah desa untuk terlibat aktif tadi dalam upaya pelindungan warganya yang menjadi pekerja migran. Sehingga nanti yang tadi disampaikan oleh Bu Ida terkait misalnya pemberdayaan pekerja migrannya, kemudian keluarganya tadi, sehingga keluarga yang ditinggalkan juga. Karena kan kalau kita mau cek ke lembaga-lembaga pendidikan tuh Mas, itu kan banyak sekali anak-anak yang memang ketika dia dalam tanda kutip di sekolahnya mungkin bermasalah, itu kan biasanya karena memang mereka kurang arahan dari keluarga. Ininya ke Orang tuanya berangkat menjadi pekerja migran, sehingga karena tidak ada yang memantau perkembangan kan. Nah, itu harus ada pihak-pihak yang memang disiapkan untuk membantu perkembangan tumbuh kembangnya si anak nih, jangan sampai dia salah arah kan begitu. Sehingga itu memang dari pihak desa sekali lagi itu harus juga menyiapkan, memantau anak-anak yang memang orang tuanya sedang menjadi pekerja migran keluar sana. Nah, itu sekali lagi di MRC kami juga selalu terbuka untuk bagi warga yang ingin mengadukan masalahnya atau misalnya berkonsultasi terkait masalah-masalah yang dihadapi para pekerja migran maupun keluarganya. Kami sangat berharap bisa bersinergi dengan semua pihak. Begitu, Mas. Ibu, tadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini atau Dina terkait kepada keluarganya, penyuluhan penyuluhan, kemudian pokoknya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini sudah dilakukan semua atau bagaimana, Bu? Dilakukan semua. Iya, ke daerah-daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia nih. Hampir semua kecamatan. Kalau untuk yang pelatihan PK sudah. Kalau misalnya untuk yang bina keluarga TKI, yaitu diutamakan yang kantong-kantong TKI, seperti di Kecamatan Wilayah Timur. Iya, Wilayah Timur ya. Kemudian juga di wilayah utara juga. Wilayah barat juga gitu ya. Laksanakan border seperti itu. Gitu ya. Berarti ini hampir sudah dilakukan. Iya. Dan tapi respon mungkin, itu bagaimana, Bu? Tapi mungkin ini belum seluruhnya, seluruh maksudnya belum seluruh desa. Kemudian juga jumlahnya masih sangat kecil mungkinnya karena kita juga keterbatasan anggaran seperti itu. Tapi diharapkan dari desa-desa yang sudah kami laksanakan pembinaan itu bisa menularkan ke yang lainnya seperti itu. Ilmu-ilmu, keterampilan-keterampilan yang didapat itu bisa ditularkan ke yang lainnya. Karena gitu kita juga keterbatasan anggaran, belum semua terjangkau. Baik, seluruh keluarga. Ibu, respon dari itu tadi, misalnya keluarga keluarga PMI, pekerja migran Indonesia, itu bagaimana, Bu, ketika ada kegiatan itu gitu, Bu? Responnya cukup baik, cuma memang kendalanya mungkin apa itu, Bu? Masih ada beberapa keluarga yang tidak berlanjut. Tadi keberlanjutan. Ada ketidakberlanjutan seperti tadi apa yang disampaikan Mbak Hana juga seperti itu. Mungkin kendalanya itu. Jadi kami juga tidak bisa memantau full 100%. Jadi ini juga mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ada juga, kita perlu juga dukungan dari desa. Oh, desa gitu ya. Bisa memantau karena yang lebih dekat dengan masyarakat itu adalah pihak desa. Desa gitu ya. Baik. Dan sayang sekali nih Mbak Ada, Ibu dan tadi Mbak Hana ya. Usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Mbak Ada, closing statement. Silakan singkat saja. Closing statement pesannya saya berkaitan dengan Hari Perempuan sedunia ini, kalau kita kaitkan dengan pekerja migran Indonesia. Silakan. Siap. Saya kembali ke tema kita hari ini saja, Mas. Break the bias, PMI berdaya. Jadi mari bersama-sama kita
bebaskan semua orang dari bias, stereotip, diskriminasi dan segala sesuatu yang membuat kita tidak menjadi manusia. Jadi untuk PMI Berdaya, mari semua pihak juga bersinergi untuk bisa meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia sehingga menjadi lebih berdaya. Baik, silakan Bu Ida, closing statement, pesannya apa nih? Ya, mungkin dari saya kepada perempuan-perempuan khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon, mari kita tunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Kita juga mampu untuk menunjukkan menunjukkan kapabilitas kita, kemampuan kita. Dan jangan takut berbicara, jangan takut kalau kita mengalami kekerasan atau mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melapor. Baik, oke, terima kasih nih Bu Ida, Mbak Ada dan tadi Mbak Hana ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif.